Oke, selamat siang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang metode fixed point iteration atau metode iterasi titik tetap. Metode ini masih merupakan metode terbuka di mana kita tidak membutuhkan interval untuk tebakan awalnya, melainkan kita hanya butuh sembarang nilai awal saja. Nah, sebelum kita membahas metodenya, kita bahas dulu yang dimaksud dengan fixed point. Nah, fixed point atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan titik tetap. Definisinya adalah sebagai berikut. Suatu bilangan, katakanlah bilangan P tersebut dikatakan sebagai fixed point atau titik tetap dari suatu fungsi G atau fungsi Gx jika nilai P itu memenuhi kondisi bahwa P itu sama dengan nilai fungsi G di P. Jadi artinya kalau kita punya fungsi Gx, let's say kita punya suatu bilangan X-nya sama dengan P. Nah, kalau kita jalankan fungsi G ini dengan mengganti X tersebut dengan nilai P, maka ternyata nilai fungsi G-nya juga P itu sendiri. Jadi dengan kata lain, nilai X-nya sama dengan nilai Y-nya, atau nilai X itu sama dengan nilai fungsinya. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui fungsi Gx sama dengan 2x tambah 1, maka nilai P yang memenuhi kondisi Gp sama dengan P adalah sebagai berikut. Kita klaim bahwa Gp haruslah sama dengan P. Nah, Gp artinya adalah nilai fungsi G pada P. Kalau secara umum nilai fungsi G pada suatu X adalah 2x tambah 1, maka nilai Gp adalah menjadi 2 kali P ditambah 1, hanya dengan ganti X-nya dengan P. Nah, kita klaim bahwa dia sama dengan P. Kemudian ini adalah persamaan linear ya, tinggal diselesaikan, pindahkan P-nya ke ruas kiri menjadi 2P dikurang P sama dengan negatif 1. Yang positif 1 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Nah ini kalau disederhanakan menjadi P saja karena 2P dikurang P adalah P sama dengan negatif 1. Dengan demikian kita bisa klaim bahwa P sama dengan negatif 1 ini merupakan fixed point atau titik tetap untuk fungsi 2x tambah 1. Nah, apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita substitusikan nilai X di sini dengan negatif 1, maka dipastikan nilai hasil perhitungan ini juga akan bernilai negatif 1. Nah, ini bisa dites ya. Nilai fungsi G pada negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 ditambah 1. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 ditambah 1, yaitu negatif 1. Berarti nilai GP ini atau nilai G pada negatif 1 ini adalah negatif 1 itu juga, yang menunjukkan bahwa nilai GP sama dengan nilai P itu sendiri. Atau seperti ini ya. Jadi berapa nilai X-nya, ternyata segitulah nilai fungsinya. Maka dikatakan fungsi ini memiliki fixed point atau titik tetap, yaitu di X sama dengan negatif 1. Nah, strategi untuk metode fixed point iteration itu sendiri adalah sebagai berikut, yaitu kan kita pengen menemukan solusi dari persamaan fx sama dengan 0 ya. Nah, maka kita ubahlah bentuk fx sama dengan 0 ini menjadi x sama dengan gx, yang artinya kita akan memisahkan x yang satu yang ada di sini dari xx yang lainnya, sehingga nanti yang akan menjadi kandidat solusi itu adalah yang notasinya di sini xr plus 1, yaitu nilainya itu sama dengan nilai G yang ada nilai G pada X yang ada di iterasi sebelumnya berdasarkan pada penemuan formula ini. Jadi kita harus menemukan fixed point untuk fungsi fx ini. Nah, kalau secara geometris sebagai berikut. Nah, let's say yang berwarna biru ini adalah kurva dari Gx ya, bukan Fx tapi ini adalah Gx. Nah, kita ingin mencari tahu keberadaan titik di mana nilai X-nya ini sama dengan nilai Y dan titik itu memotong kurva ini. Jadi prosesnya adalah awalnya kita memulai dengan tebakan awal, let's say P0, di mana pada X sama dengan P0 ini, dalam hal ini misalnya nilai fungsinya adalah P1. Ya tentunya berbeda ya P0 dengan P1. Kalau kita lihat ini juga ternyata kan tidak sama ya nilai X dengan nilai Y-nya. Kemudian lanjutlah ke iterasi berikutnya, di mana di iterasi berikutnya kita mulai anggap X0-nya itu atau nilai awalnya itu sama dengan P1. Kemudian pada X sama dengan P1, amati nilai fungsi G-nya, yaitu dalam hal ini ternyata P2 ini nilai
fungsi G-nya atau berada di titik ini. Nah, belum sama ya, nilai P1 belum sama dengan nilai P2. Lakukan lagi iterasi berikutnya hingga akhirnya diperoleh suatu titik yang sangat dekat dengan kurva GX ini, di mana titik tersebut nilai X-nya sama dengan nilai Y-nya. Misalnya, jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya juga 3. Nah, begitu strategi dengan metode fixed point iteration. Dan fungsi GX ini itu berbeda ya dengan fungsi fx. Bagaimana cara pembentukannya nanti akan disampaikan di contoh soal. Nah, dengan demikian begini algoritma dari metode fixed point iteration, yaitu kan kita ingin menemukan solusi dari masalah fx sama dengan 0. Maka langkah pertama adalah temukan dulu atau bentuk dulu fungsi gx, di mana gx itu diperoleh dengan cara memisahkan x yang satu dari x yang lainnya dari persamaan ini. Kemudian setelah itu pilihlah satu nilai awal, let's say x0, kemudian hitung nilai p, di mana p ini diperoleh dengan cara mengevaluasi nilai fungsi g ini di x0. Nah, setelah menghitung nilai P seperti metode lainnya, kita akan menghitung nilai fungsi di P ini dan menghitung error pula. Seandainya FP-nya sudah tepat sama dengan 0 atau error hitungnya sudah lebih kecil daripada batas error kita, maka kita bisa berhenti. Tapi jika FP masih jauh dari 0 dan error hitung pun belum lebih kecil daripada batas error, maka kita lanjut ke iterasi baru. Di mana di iterasi baru kita tetap butuh nilai X0. Namun X0 di iterasi baru itu diambil dari nilai P yang ada pada iterasi sebelumnya. Nah, berarti sudah punya X0 ini untuk iterasi kedua, kembalilah hitung nilai P ini. Lakukan terus ini sampai kita ketemu kriteria kapan harus berhenti. Nah, ada suatu teorema yang disebut dengan teorema konvergensi untuk metode fixed point iteration. Sebenarnya teorema ini sangat membantu sekali untuk mengidentifikasi nilai awal yang tepat dalam menjalankan metode ini. Namun tidak harus dilakukan. Oke, kita lihat teoremanya. Asumsikan fungsi Gx dan fungsi G aksen X. G aksen X ini adalah turunan dari fungsi Gx ini ya. Asumsikan fungsi G dan fungsi G aksen atau turunannya itu adalah fungsi yang kontinu di dalam interval AB. Di mana di dalam interval AB ini terdapat fixed point dari fungsi G ini. Dan kita juga ingin memilih nilai awal X0 yang berasal dari interval ini. Nah, jika nilai mutlak dari G aksen X untuk setiap X yang ada di dalam interval ini ternyata kecil dari satu nilainya, maka proses iterasi metode fixed point ini akan konvergen ke P. Artinya, metode fixed point iteration ini mampu memberikan solusi fixed point. Nah, dalam hal ini P disebut dengan attractive point atau titik yang menarik ya. Untuk menjadi solusi. Tapi sebaliknya, jika G aksen X ini atau nilai mutlak dari G aksen X untuk setiap X yang ada di dalam interval ini ternyata besar dari 1, maka metode iterasi ini akan divergen. Artinya dia tidak akan memberikan solusi. Nah, dari teorema ini berikut kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu jika G aksen X itu terletak antara 0 sampai 1, maka untuk setiap X yang ada di dalam interval AB, maka iterasi tersebut akan konvergen monoton. Konvergen monoton maksudnya adalah entah X-nya itu akan kandidat solusi itu makin lama makin turun atau makin naik. Jadi monotonnya di sini bisa monoton naik, bisa pula monoton turun. Tapi jika G aksen X-nya itu terletak antara negatif 1 sampai 0 untuk setiap X yang ada di dalam iterasi ini, maka iterasi tersebut akan konvergen berisolasi. Maksudnya adalah bisa jadi kandidat solusinya itu naik turun, naik turun, naik turun. Namun intinya adalah kita bisa menemukan solusi. Nah, ini sebenarnya merupakan perluasan dari ini. Yaitu ketika kita buka nilai mutlak ini, ingat lagi pelajaran kalkulus, pertidaksamaan mutlak. Kalau kita buka tanda mutlak ini, maka pemecahannya adalah negatif 1 kecil dari G aksen X kecil dari 1. Nah, berikutnya dipecahlah seperti ini. Yang negatif G aksen X negatif 1 sampai 0, dan nilai G aksen X yang terletak antara 0 hingga 1. Nah, berikutnya jika G aksen X-nya itu besar dari 1 ataupun G aksen X-nya kecil dari negatif 1, berarti yang tidak memenuhi kondisi yang dua ini ya, maka iterasi akan divergen, yang artinya bisa jadi metode fixed point iteration ini tidak akan memberikan solusi untuk kita. Oke, nah oleh karena itu jika nilai mutlak dari G aksen X
semakin dekat dengan 0, baik dari sisi kanan 0 ataupun dari sisi kiri 0, maka metode iterasi fixed point ini akan semakin cepat konvergen atau semakin cepat memberikan solusi. Nah, dengan demikian, dengan metode fixed point iteration ini, kan tadi langkah pertama kita harus menemukan dulu fungsi Gx ya. Nah, kalau ternyata fungsi Gx itu tidak terlalu rumit, di mana kita bisa menemukan G aksennya, sebaiknya identifikasi di mana nilai G di X yang mana, nilai mutlak dari G aksen X ini akan bernilai kecil dari 1. Nah, nanti kalau sudah ketemu areanya, maka kita bisa mengambil nilai awal di sembarang titik yang ada di area tersebut. Nah, kita akan lihat di contoh soalnya.